GoPay sendiri kita melihat memang pengguna-pengguna banyak sekali tumbuh, misalnya mulai dari transaksi donasi digital, transaksi e-commerce lainnya. Jadi adopsi transaksi digital pun meningkat. Kalau kita merujuk ke data Bank Indonesia, kita lihat juga memang transaksi digital selama pandemi itu naik lebih dari 37%, kemudian transaksi uang elektronik sendiri naik lebih dari 24%. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nggak hanya transaksi konsumtif juga, tapi transaksi layanan keuangan itu juga mulai berpindah banyak ke ranah digital. Misalnya seperti di platform GoPay, kita lihat transaksi pay later, pembelian asuransi maupun investasi reksadana itu menumbuh pesat juga. Jadi kalau misalnya reksadana contohnya kita lihat di platform kita itu sudah tumbuh hampir 3 kali lipat selama masa pandemi kemarin ini. Berapa persen itu Mas Budi kalau boleh dibocorkan sedikit? Kalau misalnya tadi kan investasi layanan keuangan itu hampir 3 kali lipat, kemudian mungkin kalau ada transaksi online misalnya seperti e-commerce, ataupun misalnya kayak delivery obat-obatan melalui partner kita, Halodoc itu juga salah satu contohnya, voucher gaming, di kita itu meningkatnya lebih dari 2,5 kali lipat. Dan selain itu, donasi digital pun juga kita melihat banyak perkembangan juga melalui mitra-mitra kami, ada sekitar 400 organisasi yang kita bekerja sama untuk donasi digital, itu nilai transaksinya sendiri itu lebih dari 100 miliar selama masa pandemi, itu kurang lebih antara bulan Maret sampai dengan Desember 2020 kemarin. Baik, artinya kalau tadi Bank Indonesia mengatakan peningkatannya itu lebih dari 30% yang terjadi di GoPay, ini bahkan lebih dari 30% begitu peningkatannya? Kalau misalnya dari peningkatan sendiri, persentasenya mungkin belum bisa saya share. Tapi memang kalau kita lihat tadi, contohnya yang tadi investasi reksadana, contohnya itu hampir 2,5 kali lipat. Hampir 3 kali lipat. Sedangkan untuk transaksi e-commerce, platform yang lainnya, kita lihat peningkatannya itu lebih dari 2,5 kali lipat. Jadi memang lumayan pesat sih peningkatannya selama masa pandemi kemarin ini. Baik, lalu untuk proteksi pengguna sendiri, apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh GoPay? Banyak sih, memang kita nggak bisa pungkiri sebagai layanan jasa pembayaran, itu merupakan tanggung jawab besar kita untuk menyediakan sistem yang aman dan handal. Jadi kita sudah menggunakan standar manajemen sistem informasi yang berstandar internasional, ada sertifikasi keamanan data dan juga cyber security yang kita ambil juga. Selain itu, selain apa yang kita upayakan internal, banyak juga inisiatif eksternal seperti edukasi kepada masyarakat. Kita juga memberitahu kepada pengguna-pengguna kita untuk lebih berhati-hati seperti hal-hal kayak social engineering maupun upaya peretasan. Jadi itu memang salah satu upaya yang kami lakukan internally melalui standar keamanan yang sudah berstandar internasional maupun externally dengan edukasi dan juga komunikasi kepada pengguna-pengguna kami pada umumnya. Karena kalau kita mengingat cybercrime ini kan juga terus berpacu begitu semakin canggih dan seperti apa upaya GoPay untuk bisa menyaingi begitu potensi dari cybercrime yang selalu mencoba untuk meretas? Banyak sih, memang salah satunya kita juga banyak mengadopsi teknologi juga ya untuk memastikan bahwa sistem kami juga aman dan handal dari segala upaya peretasan. Tapi namanya keamanan itu kan it takes two to tango, nggak hanya cuma kita tanggung jawab kita saja sebagai platform, tapi kita juga harus pastikan bahwa pengguna-pengguna kami juga teredukasi. Makanya selain hal-hal upaya yang kami lakukan, edukasi kepada masyarakat itu juga penting. Itu kita lakukan sendiri, kita lakukan melalui rekan-rekan regulator, kita lakukan melalui asosiasi dan melalui kerjasama-kerjasama dengan beberapa pihak untuk mendukung proses edukasi ini agar masyarakat juga lebih terdidik dan lebih awam dan paham terhadap ancaman peretasan ini.